Bercerai itu boleh tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama. Ketika ada masalah di rumah tangga, itu harus jadi pilihan terakhir. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Ahilman Fauzi. Curhat yuk. Ayo. Menikah adalah ibadah yang paling panjang. Ketika sholat ada batasannya. Iya. Begitupun puasa, haji, umroh dan lain sebagainya. Iya. Tapi ibadah yang paling panjang bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup kita di dunia itu adalah menikah. Betul. Yang namanya ibadah pasti ada godaannya. Pasti ada setan yang tidak mau melihat kebahagiaan yang terjadi di kehidupan kita. Betul. Sehingga membuat di sebuah persimpangan, bertahan atau melepaskan. Itu tema kita hari ini. Silakan. Iya. Kalau kita bicara tentang bertahan atau melepaskan, semua rumah tangga pasti awalnya pengennya awet. Betul, Bu? Pengennya bertahan. Betul? Karena nggak mungkin ada orang yang berumah tangga maunya hancur, tersakiti. Nggak mungkin. Semua pengennya pasti bahagia. Betul? Tapi Ahilman kalau sudah kondisinya sulit gitu. Ke kanan, mentok ke kiri. Mentok ke atas. Ke bawah. Mentok. Ke depan. Mentok. Ke belakang. Mentok. Terus harus gimana? Maka jawabannya adalah kembalikan kepada nilai-nilai syariat Islam yang menginginkan rumah tangga itu berkah dan bahagia. Betul? Bercerai itu boleh tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama. Ketika ada masalah di rumah tangga, itu harus jadi pilihan terakhir. Ulangi, Bu. Terakhir. Lebih keras. Jadi terakhir, setelah semua kita komunikasikan, kita obrolkan, kita diskusikan. Betul? Ingat-ingat masa-masa awal kita mencintai dia. Ingat-ingat masa-masa awal ketika kita menikah dengan dia. Itu akan membuat kita semangat mempertahankan kebaikan di dalamnya. Dan ingat, kalau berpisah bukan karena ego. Kalaupun harus berpisah melepaskan, karena ada aturan Allah yang tidak bisa kita hadirkan di rumah tangga itu. Jadi tujuannya bukan ego kita, bukan nafsu kita, tapi tujuannya adalah kita ingin rumah tangga ini semakin membuat kita dekat sama Allah. Betul? Yang namanya rumah tangga pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Rumah tangga siapa? Ada tetangga. Ada pokoknya ya. Rumah tangga Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh. Nabi Nuhnya baik. Istrinya tidak baik. Bu Nuh. Siapa istrinya? Bu Nuh. Betul ya, Bu ya? Siapa istrinya? Iya. Biar cepat itu jawabannya ya. Ada yang kedua, suaminya tidak baik tapi istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Bu Firaun. Iya. Istrinya Asia. Siapa namanya? Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? RW 3. Abu Lahab. Siapa istrinya? Istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ibu Lahab, bukan loh Ibu. Hari Ibu. Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Sebut saja keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji atau tidak? Diuji. Maka setiap kita akan diuji dengan ujiannya masing-masing, termasuk di rumah tangga kita. Kalau ada ujian kemudian tidak lulus,
yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Betul? Kalau ada orang dikasih masalah, maka yang salah bukan masalahnya, pasti sikapnya. Di rumah tangga itu butuh sikap terbaik yang bisa kita hadirkan. Bertahan atau melepaskan itu pilihan ada di kita. Tapi yang jelas apapun keadaannya, yang penting membuat kita makin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rumah tangga yang bahagia. Insya Allah mudah-mudahan semua rumah tangga kita bisa seperti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Coba siapa lagi mau curhat? Siapa Bu? Ayo siapa? Yang ini silakan, mangga. Tuh belum apa-apa udah berkaca-kaca. Oh iya, emang pakai kaca, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Khadijah dari Majelis Ta'lim Al-Amanah Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. AA curhat yuk. Ayo. Terima kasih atas waktunya Ahilman dan Nairfan. Ya, mangga. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Saya pernah mengalami pengalaman terburuk ya menurut saya di dalam hidup saya. Di 4 tahun yang lalu saya berpisah dengan suami. Setelah berapa lama menikah? 4 tahun menikah. Menikahnya berapa lama? Menikahnya 4 tahun. Sekarang pisah? Sekarang pisah sudah 4 tahun juga. Oh, oke. Jadi saya pernah berada di titik seperti yang tadi, bertahan atau melepaskan. Berhubung karena saya sudah dengan sangat terpaksa melepaskan, dan saya ada anak 1 laki-laki. Dengan ibu ikut? Dengan saya, alhamdulillah saat ini sudah umur 6 tahun. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah keputusan saya di 4 tahun yang lalu itu adalah sebuah keegoisan, terutama untuk kebaikan anak saya. Dan saya kadang juga merasakan, saya ini bisa tidak ya menjadi ibu, menjadi single parent, di mana anak saya ini kehilangan peran ayahnya. Oke. Yang kadang dia minta bertanya gitu kan, papanya mana gitu. Jadi saya mau bertanya bagaimana, apakah keputusan saya itu merupakan sebuah keegoisan, dan saya mau juga bertanya kiat untuk single parent seperti saya, mohon motivasinya. Selama 4 tahun perpisahan ini, apakah sang mantan suka memberikan nafkah? Dia sih berjanji mau memberikan nafkah, cuma beberapa bulan terakhir ini kita kehilangan kontak dia. Tapi di bulan-bulan sebelumnya? Bulan sebelumnya alhamdulillah masih, cuma setahun belakangan ini, hampir setahun kita sudah nggak kontak, nggak ketemu. Dan itu yang menjadi anak saya ini selalu bertanya gitu. Sampai kemarin dia tuh nyeplos, "Ayo mah papa baru," katanya gitu. Jadi saya bingung gitu. Siapa yang ngomong? Anak saya. Karena dia ngelihat teman-temannya kan ada papanya, main sama papanya lah, sedang dia selalu sama mamahnya aja gitu. Kenapa nggak cari papa baru? Oke, tapi selain tanggung jawab memberikan nafkah sang mantan, masih ketemu dengan anak tahun khususnya? yang lalu masih ketemu kita. Masih ketemu. Sudah punya rumah tangga lagi kah? Dianya? Ya. Belum. Kita sama-sama belum punya. Masih. Ya udah. Cuma kadang ada orang seperti itu, udah balikan aja, tapi saya pertimbangkan nggak bisa. Karena kenapa kita berpisah waktu itu, banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Kalau untuk bersama pun rasanya surga itu jauh dari rumah kita gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah tadi kan Hilman sudah menyampaikan, jika terpaksa tidak bisa dipertahankan, ikhlaskan. Tapi kadang saya manusiawi ya ayah, tidak ikhlas. Saya sudah berusaha berusaha beriman gitu kepada qada dan qadarnya Allah. Ini tuh takdir saya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin itu ada hikmahnya. Tapi ya kadang masih suka melo gitu. Oke, jika terjadi sebuah perpisahan, itu keputusan sangat besar. Bagaimana caranya bisa membedakan apakah itu adalah sebuah keegoisan atau emang mencari sebuah kebaikan? Iya. Kalau kita bertemu waktu itu dalam keadaan baik, jika kemudian kita pun berpisah harus dalam keadaan baik. Memang ini susah ya Bu ya. Sedikit yang bisa berpisah dalam keadaan baik. Biasanya berpisah dalam keadaan yang tidak. Karena pasti ada keegoan, ada kemarahan gitu. Memang pada akhirnya waktu yang menjawab. Ibu sudah 4 tahun, rasanya waktu sudah cukup 4 tahun untuk melihat semua hal.
kalau harus membuka hati dengan laki-laki yang baru sudah bisa? Sudah. Tergantung, Ustaz sudah siap belum? Tidak. Oh, maaf. Karena jadi khawatir kita aja. Memang gini, kita kan nggak boleh terus mellow dengan yang sudah terjadi, betul? 4 tahun waktu yang bisa dibilang lama ataupun juga tidak. Tapi menurut saya dengan ibu bisa bercerita, bertanya, rasanya ibu sudah siap dengan segala apa yang terjadi ke depan. Itu anak sudah nanya, "Ma, papa baru." Bagaimana? Apa? Tiba-tiba ke saya. Jadi yang mana nih, A? Ibu, mohon maaf ya Bu ya. Bercanda ya Bu. Jadi yang pertama, Ibu mengajarkan kami bahwa berpisah itu dalam keadaan yang bisa baik ketika kita bisa menatapnya dengan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, tidak sedikit seorang ibu yang dikasih 2 kemampuan. Dia bisa jadi seorang ibu, tapi juga sisi lain dia bisa jadi seorang ayah. Dan ibu hari ini sudah ada di posisi itu.